Halo guys, kembali lagi dengan Jai Film, tempat review film yang gak mutu dan mungkin bisa sedikit menghibur kalian. Apa ya? Tanpa spoiler lah. Kita tanpa spoileran, karena channel kita juga gak mutu. Yang penting kalian ngikut aja. Oke. Kesempatan kali ini kita mau bahas film Tick Tick Boom yang dirilis pada tahun 2012 sorry bos 2021 sorry yo. Film ini diangkat dari kisah nyata yang suatu menceritakan cerita dari seorang pelayan toko yang berotak jenius. Langsung saja tanpa ngalor ngidul kesana sini, masuk ke dalam ceritanya. Diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jonathan Larson yang memperlihatkan dia sedang melihat sebuah kalender yang menandakan seminggu lagi tanggal 30 dia tepat berulang tahun. Dia berulang tahun pada 30 tahun, dimana dia dengan keadaan yang belum mapan, dimana kebudayaan dan yang terbiasa di Amerika, pria yang 30 tahun, menginjak 30 tahun, mereka sudah mapan dan mereka sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Namun saat ini John masih saja tertinggal dengan yang lain. Pada hari berikutnya, John sedang berdiskusi dengan teman-temannya, yaitu Caroline, Michael, dan satu orang lagi lokakarya satu rupiah. Acara tersebut adalah acara untuk para pemain musik amatiran, padahal dia sedang ingin mengikutinya dengan harapan dia dapat mewujudkan impiannya di ajang tersebut dengan dukungan teman-temannya sebagai komposer lagu yang terkenal. Mendengar niatnya itu, teman-teman John sangat mendukung dan mereka tahu bahwa John adalah orang yang jenius. Padahal John dapat menciptakan lagu di dalam kondisi apapun dan menceritakan sebuah kisahnya yang itu semua telah dianggap sepele oleh seluruh industri musik. Sementara itu, pada suatu malam, Michael, teman John, menyatakan bahwa dia ingin mengejar mimpinya sebagai aktor terkenal. Tetapi karena susahnya menjadi aktor dan terpilih menjadi aktor utama, dia lebih memilih menerima pekerjaan dan pindah ke suatu apartemen mewah. Selanjutnya pada malam berikutnya, Susan, perempuan pacar John, dia telah sukses melaksanakan tarian modern pada ajang suatu tarian. Hingga John berinisiatif ingin merayakan pesta kecil-kecilan atas perayaan yang dilakukan oleh pacarnya. Meski pesta itu dilaksanakan secara sederhana, tetapi mereka para undangan merasa bahagia. Pada kesempatan itu, John kembali terinspirasi mengenai cerita kehidupan yang sederhana, tapi membahagiakan. Walaupun pagelaran tariannya sukses, Susan lebih memilih menjadi pekerjaan menjadi guru di Bridge Series, dan dia tidak lagi mengejar impiannya sebagai penari profesional. Susan juga ingin mengajak John untuk mengikutinya bersamanya serta mencari pekerjaan di sana, apalagi John telah berumur 30 tahun. Tetapi John hanya menjawab bahwa dia tidak kuat di luar karena suhu udaranya yang dingin. Pada keesokan harinya, John diajak Michael ke apartemen barunya. Pada perjalanan, John menceritakan semua kejadian tadi malam kepada Michael. Sesampainya di sana, John sangat terpukau dengan kemewahan apartemen Michael. Lagi-lagi John terinspirasi membuat lagu dikarenakan hal tersebut. Pengalaman John beberapa waktu terakhir
membuat dia frustasi karena orang lain sudah menuju kemapanan, tetapi dia masih saja tidak jelas untuk mengejar mimpiannya. Kemudian di tengah ramainya penolakan dari para produser musik, akhirnya ada salah satu kepala teater musik yang bernama Ira Wiseman yang tertarik dengan karya John. Pada kesempatan itu, Ira memberikan saran untuk John untuk membuat lagu pamungkas pada acara Lokakarya Superbia yang bertujuan agar dapat menarik antusias para produser musik. Tapi di kondisi lain, keadaan John kurang lebih baik, yang mengakibatkan kreativitas John memburuk pada saat untuk menciptakan lagu. Pada kondisi pelik itu, John teringat saat dia mempresentasikan karyanya. Dia teringat pada kondisi dulu di saat dia mempresentasikan pada dua komposer terkenal bernama Walter dan Stevenson. Pada saat itu, Walter menganggap karya John adalah karya yang jelek dan tidak jelas genre musiknya. Tetapi berbanding terbalik dengan anggapan Stevenson. Dia mengatakan itu adalah karya musikal sejati dari John yang sangat berkelas. Sementara itu, di tengah-tengah John menciptakan lagu pamungkasnya, tiba-tiba Susan datang dan dia menanyakan lagi atas penawaran pekerjaannya. Di sini John dibuatnya galau. Dia harus memilih antara pekerjaannya atau pacarnya. Pada saat itu, bukan lagu pamungkas yang tercipta, dia malah menciptakan lagu galau di saat menggambarkan keadaannya saat ini. Keesokan harinya, masalah lain kembali menghampiri John. Di tempat kerja, John mendapatkan kabar Freddy, sahabat kerjanya, masuk rumah sakit. Tak hanya itu, kafe di tempat John bekerja mendapatkan pelanggan yang banyak sehingga mereka keteteran, sehingga ada beberapa pengunjung yang tidak terlayani. Itu semua membuat John stres karena tekanan dari semua orang. Lagi-lagi John membuat semua situasi tersebut menjadikan lagu di saat semua hari-hari menjadi sangat sibuk. Pada hari berikutnya, John kembali mempersiapkan Lokakaryanya. Dia berlatih di studio milik Ira. John mengatakan bahwa dia ingin personil bandnya, tetapi anggaran yang dimilikinya sangat tidak cukup. John pun kebingungan untuk mencari dana tambahan untuk menambah personil bandnya. Di saat semua situasi sedang rumit, tiba-tiba Susan datang. Dia kembali menanyakan sebuah pekerjaannya. Kondisi dan situasi yang tidak menentu membuat John berkata beri dia waktu lagi, yang dengan perkataan tersebut membuat Susan langsung pergi karena mungkin dia rasa itu sangat mengena hatinya. Kemudian John mendapatkan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang lebih agar dia dapat membayar personil band tambahan. Untungnya, atas pertolongan dari Michael, dia mendapatkan pekerjaan sampingan. Dan personil bandnya pun kini telah lengkap. Pada suatu malam, Susan datang kepada kos-kosan John dan dia menanyakan kembali pertanyaannya sama, perihal pekerjaan. Tapi John telah tak mau ikut dengan Susan. Dia memilih impiannya daripada berpindah tempat dengan Susan. John pun meminta maaf untuk hal itu. Susan pun juga memaafkan hal itu, tetapi di saat mereka berpelukan, secara tidak sengaja jari-jari John pun dia bergerak, yang menandakan dia menemukan lagu baru di pikirannya. Dengan begitu, Susan sangat marah karena dia merasa dimanfaatkan, sehingga dia pergi dari John. Selanjutnya Michael kembali menawarkan proyek untuk John. Tetapi John malah membuat lelucon ketika meeting, sehingga membuat Michael marah dan dia meninggalkan John. Dan kini John hanya seorang diri
Di tengah-tengah kegalauan John dan tiba-tiba Rosa, sang penyelenggara lokakarya, menelpon John dan mempersilahkan untuk John mempersiapkan penampilannya besok. John pun langsung mempersiapkan lagu baru, tetapi tak lama kemudian listrik rumah John mati karena dia lupa membayar listrik. Akibat hal itu, John langsung sangat frustasi. Kemudian John kembali dan keluar untuk ke kolam renang. John berenang dengan penuh emosi, dan di saat emosi tersebut, waktunya John untuk menulis lagu dengan judul yang baru. Setelah sadar, John pun pulang ke rumahnya dan menulis lagu tersebut ke buku lagu yang dulu dia beli dengan Susan. Pada keesokan harinya, waktu lokakarya John pun tiba. Dia sangat bersemangat menuju tempat lokakarya. Sesampainya di sana, dia sangat kaget karena ruangannya kosong dan tak ada orang satupun. Beberapa waktu kemudian, salah satu personilnya datang dan dia mengatakan bahwa John kedatangannya terlalu pagi. Padahal acaranya dimulai jam 10. Dia datang jam setengah 9. Waktu mendekati jam 10 dan antara lain orang tua John, Michael, dan beberapa produser musik lainnya. Namun sayangnya pacar John, Susan, dia tidak datang pada acara tersebut. Acara telah dibuka dalam puncak acara. Kemudian kini waktunya untuk menyanyikan lagu pamungkas yang diciptakan oleh John, yang umurnya belum sampai 12 jam. Lagu itu dibawakan oleh vokalis yang bernama Carissa, tapi John malah berimajinasi bahwa yang membawakan lagunya adalah Susan. Dan lagu itu sungguh di luar dugaan. Dan lagu itu dapat memukau penonton. Dan di saat waktu menyanyikan lagu itu selesai, semua penonton pun penuh dengan tepuk tangan. Kemudian beberapa hari kemudian, Rosa, sang penyelenggara lokakarya, memberikan ucapan selamat kepada John yang telah sukses membawakan lagu pamungkasnya. Namun walaupun demikian, John tidak segera mendapatkan kontrak dari produser lagu lokakarya tersebut. Dengan itu, Ira menyuruh John untuk membuat lagu segera mungkin agar dia dapat menciptakan karya lagi. John pun marah dan kecewa mendengar hal itu. John merasa apapun yang telah dilakukan semua ini terasa sia-sia. Dia merasa muak dengan semua ini. Dan seperti Michael, dia ingin bekerja di dalam kantor aja, dengan semua yang dimiliki kemewahannya. John kemudian menemui Michael, dan Michael kaget yang melihat John berubah 180 derajat. Michael kemudian memotivasi John supaya mengatakan bahwa John lebih beruntung daripada Michael dan dia masih memiliki waktu yang sangat panjang. Di situ John baru ketahuan bahwa Michael terkena penyakit HIV karena dia masuk dalam kategori penyuka sesama jenis dan usia Michael sudah tidak lama lagi. Setelah John tahu atas hal itu, John sangat merasa sedih karena dia mengingat masa-masa sejak kecil dengan Michael. Namun di tengah kesedihan itu, dia mendapatkan telepon dari seseorang komposer yang minat dengan lagunya. Dia meminta waktu dengan John agar dapat berdiskusi untuk membahas hal tersebut. John pun mulai senang karena sudah ada titik terang untuk impiannya. Lalu lanjut beberapa hari kemudian, John dan teman-temannya merayakan ulang tahun John. Dan pada waktu itu juga John mendapatkan kabar baik dari temannya Freddie yang telah pulang dari rumah sakit. Selain itu, Susan juga datang ke pesta ulang tahunnya. Susan juga menanyakan mengenai impiannya. John kemudian mengundang Susan pada acara lokakarya yang kedua. Melalui aksi lokakarya kedua tersebut, membuat Jonathan Larson namanya meledak dengan karyanya yang berjudul Tick Tick Boom. Nama John Larson semakin naik daun
dan dia pun semakin produktif dengan karya-karya yang lainnya. Namun sayang, dengan karya yang kedua yang berjudul Ren akan di-launching, John Larsen harus meninggal dunia karena mengidap penyakit aneh yang mungkin aku gak ngerti jenenge lur. Walaupun demikian, karyanya tetap selalu dikenang oleh komposer-komposer terkenal di dunia. Dan seperti itulah kisah Jonathan Larsen yang dapat menginspirasi bagi banyak orang. Dan akhirnya film pun selesai. Maaf masih belepotan. Saya tunggu kalian para penonton di video selanjutnya. Dadah, Jai.